Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 4 Wangi-Wangi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 8, yakni menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Baik, siswa-siswi sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ghibah, marilah kita simak pengertian dari ghibah itu sendiri. Ghibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan menurut istilah ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah hukumnya haram dalam ajaran Islam karena termasuk perbuatan yang keji. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini kita sudah mengetahui dan Allah betul-betul melarang orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain, yang belum tentu apa yang dibicarakan itu benar. Baik, marilah kita mengenal penyebab ghibah. Nah, yang pertama, pelampiasan emosi atau marah. Penyebab yang kedua, merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Kemudian penyebab yang ketiga, perasaan dendam atau sakit hati sehingga membalasnya. Kemudian penyebab ghibah yang keempat, suka membanggakan diri sendiri. Penyebab yang kelima, banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Nah, apa saja dampak negatif dari ghibah itu? Marilah kita simak. Pertama, dampak negatif ghibah yang pertama, yakni merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Dampak yang kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Dampak yang ketiga, menjadikan hati tertutup dan saling menerima kebijakan. Yang keempat, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Yang kelima, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Yang keenam, memutus tali silaturahmi. Dan yang terakhir, itu merusak tatanan masyarakat. Nah, bagaimana cara menghindari ghibah? Tentu melaksanakan tabayun. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menghindari ghibah. Yang pertama, memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. Yang kedua, rajinlah kita mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan orang lain. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Yang keenam, bersikap mawas diri dan saling menasehati satu sama lain. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Nah, perbedaan ghibah, kritik, dan review produk. Nah, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Nah, ghibah sendiri menyebutkan keburukan orang lain di saat orang lain tersebut tidak ada di sekitar, sementara kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik, dengan tujuan dari perbuatan ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Sedangkan review produk menjelaskan tentang kualitas suatu produk, sesuatu dengan fakta yang dialami, tahu apa adanya setelah memakainya.
Nah, agar terhindar dari semua gibah, baik itu dalam dunia nyata, di lingkungan sekolah di saat bergaul, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial, tentu kita harus melaksanakan yang tabayun. Nah, apa itu tabayun? Tabayun adalah upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan check and recheck atas informasi, kejadian, atau berita. Nah, bagaimana cara menumbuhkan tabayun? Oke, baik. Yang pertama, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau berita. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Yang ketiga, mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Yang keempat, hati-hati dengan informasi berita hoax beredar di masyarakat. Nah, dari materi tadi tentu kita bisa menyimpulkan dan mengambil manfaat dari menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Yang pertama, menjaga keharmonisan sosial, karena menghindari ghibah membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Lingkungan sosial menjadi lebih harmonis dan penuh kepercayaan. Kemudian, manfaat yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tidak berghibah adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keimanan dan ketakwaan seseorang Muslim semakin bertambah. Kemudian, manfaat yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Dengan tidak membicarakan keburukan orang lain, seorang juga menjaga kehormatan dirinya agar tidak diberlakukan serupa oleh orang lain. Kemudian, manfaat yang keempat, menghindari dosa besar, karena ghibah adalah dosa besar dalam Islam. Dengan menjauhinya, seseorang menjaga diri dari perbuatan yang dapat mengurangi amal baiknya. Kemudian yang kelima, melatih kontrol diri dan akhlak mulia, karena berghibah menunjukkan kemampuan seseorang mengendalikan diri dan berbicara dengan bijak, mencerminkan akhlak baik. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang positif, karena dengan menghindari ghibah kita membantu menciptakan suasana yang lebih positif dan membangun di komunikasi atau tempat kerja. Nah, itulah beberapa cara menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, mudah-mudahan dengan media ajar ini kita bisa memahami makna dari tabayun dan menghindari ghibah. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.